Halo Sobat Cipsa, welcome to Talkcast, tempatnya tawa, cerita seru, dan inspiratif. Perkenalkan, nama aku Afina Nazmi Askia, atau bisa kalian sebut Afina. Hari ini aku excited banget loh, karena kita kedatangan seseorang yang mungkin sering kalian lihat berlalu lalang di SMP 1 Cipanas. Tapi bukan aktif di organisasi aja, orang ini memiliki sisi yang seru dan bikin penasaran banget loh. Oke, langsung aja kita sambut Ketua MPK SMP 1 Cipanas, Angkatan 12, Kalaila Siti Rodia. Halo semuanya, gimana kabarnya nih, Vin? Baik banget. Kalau kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Untuk kali ini ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama banget kita gak ngobrol santai kayak gini. Bener banget, kangen banget sumpah, kangen banget, Vin. Jadi dulu tuh kita pernah sekelas, guys. Ya 7C. Iya, kelas 7C. Sekarang aku kelas 8H. Aku kelas 8J. Sumpah, waktu dulu tuh kita flashback dulu dong. Oke, Boleh kan? boleh. Dulu kita sering berempat ya, sama temen kita. Iya. Lagi. Terus kita sering ngerjain tugas bareng, Curhat bareng. bikin video gitu. Ih, seru banget. Seru. Mau lagi. Kangen banget. Kamu kakak ngerasa gak sih kalau kelas 8 tuh kayak kerasa sibuk banget dibanding kelas 7? Jelas. Ada perubahan. Iya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, kakak ada kesibukan apa akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini guys, aku tuh lagi bikin Project apa? Aku lagi bikin jingle. Boleh di-spill nggak sih? Boleh. Mana editor? Boleh, oke guys. Jadi aku tuh akhir-akhir ini ya lagi sibuk banget buat ngurusin project aku kali ini. Jadi aku tuh mau bikin jingle. Ini tuh khusus untuk angkatan 65. Vesperion, guys. Angkatan aku, angkatan kita. Angkatan kita, guys. Jadi pokoknya intinya lagunya itu tentang ya angkatan 65. Pokoknya nanti stay tune aja guys di IG apa tuh? Oskas Cipsa. Oke, disantumin ya IG-nya. Nanti kalian harus stay tune pokoknya. Harus pantengin terus IG Oskas Cipsa. Jangan lupa bantu promosiin yang lainnya, oke? Oke. Catat ya, @Oskas Cipsa. Oke, Kak, gini. Kakak tuh dari dulu memang udah kece dan sekeren. Ini ada fun fact nih waktu pas SD. Oh, enggak dong. Pastinya ada perubahan dari diri aku sendiri. Aku merasakan hal itu, sangat-sangat merasakan ya. Kayak gimana tuh, Kak? Aku dari SD ke SMP tuh beda banget. Wow. Ya, pokoknya beda banget. Jadi intinya awalnya sih karena waktu itu kan ada COVID ya. Ya. Yang mengharuskan siswa-siswi itu pelajar itu kan harus wajib bermasker. Nah, dari situ guys aku tuh mulai maskeran. Buka nggak sih? Pokoknya Buka itu. pakai masker guys. Nah, pakai masker. Terus tiba-tiba ada apa sih yang bening itu namanya? Facial gitu. Ya. Nah, guys, sekolah aku tuh bikin facial sendiri. Wow. Itu bikin aku pusing banget. Gak tau kenapa. Mungkin karena modelnya. Ya. Tapi emang pas dipakai tuh jadi pusing banget. Jadi makanya aku tuh pakai masker aja deh, kata aku kayak gitu. Waktu kelas 4 kata aku tuh aku mah nggak mau pakai face shield. Soalnya emang bikin pusing. Terus penglihatannya juga jadi kurang jelas ya. Ya. Burem gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk pakai masker aja. Waktu itu sih emang masih pasang maskernya. Tapi untuk kelas 5 semester 2. Nah, dari situ tuh di masker terus sampai ke kelas 6 gak lepas masker. Ampun. Makan aja tuh. Ini masker ya, masker. Aku pakai masker. Makan, tutup lagi, ngunyah. Mau makan lagi, buka lagi maskernya. Udah kebiasaan gitu ya. Sampai gak mau banget karena malu. Ngerti gak sih malu? Malu. Gak bisa malu. Kok malu sih, Kak? Introvert. Kak dulu introvert. Ya, biasa gaulnya introvert ya. Iya. Wow, gak nyangka banget sih. Karena udah se-extrovert ini, padahal dulunya introvert, guys. Oke. Aduh, aku juga merasakan perubahan itu sih. Tapi alhamdulillah pokoknya aku waktu awal-awal masuk sini
pemikiran aku tuh udah berubah gitu guys. Perubahannya kayak gimana tuh Kak pikirannya? Mindset gitu kan? Ya, mindsetnya. Jadi waktu awal-awal kesini tuh kan ada ini ya, ada apa sih yang daftar ulang Ya. sekaligus pengambilan seragam kan waktu itu. Waktu itu siswa MPLS-nya disuruh kumpul di panggung kan. Ternyata kita tuh ditemenin dong. Kita tuh nggak cuman nunggu aja diem. Ditemenin Nunggu sama antrian. siapa? Ditemenin sama kakak-kakak organisasi. Kalau di SMP tuh OSIS. Mungkin di SMA ada ya? Ada dong. Ada lah pasti. Kan organisasi resmi kan ya. Iya. Nah terus abis itu aku terinspirasi dong dari kakak-kakak sebelumnya. Apa ya namanya, termotivasi lah, asik sih, termotivasi guys. Iya guys, soalnya waktu dulu tuh kan aku emang jarang banget buat ikut serta dalam kegiatan yang ada di sekolah. Aku tuh malu kalau setiap ada apapun, mau itu lomba 17 Agustusan, aku nggak mau guys, aku nggak ikut itu. Gak nyangka banget sih Kak, malu. Tapi justru malah sekarang aku mikirnya, kenapa sih aku dulu kayak gitu? Pokoknya kalau ingat yang dulu, udahlah, malu pokoknya. Sampai mana tadi? Aduh, lupa tuh kan dari yang MPLS itu. Oh iya, MPLS. Terus habis itu termotivasi. Terus setelah berjalannya MPLS, aku nekat banget ya, pengen ikut organisasi. Awalnya aku nggak tahu organisasi itu apa sih. OSIS itu apa sih? Apa sih yang dinamakan OSIS, yang dimana organisasi yang resmi yang ada di sekolah kan. Nah dari situ aku tuh mulai nyari tahu apa sih organisasi, kerjanya kayak gimana, nilai-nilai penting yang harus ada di organisasi itu apa. Aku nyari tahu dong waktu itu di internet kan. Wah ternyata gini, seru juga. Terus aku tuh tiba-tiba ada satu malam di mana aku kayak gini, aku ngelamun aja guys, diem di kamar kan, mikirin apa tuh? Gini. Ya mikirin itu organisasi, aku ikut atau enggak ya. Terus tiba-tiba diem selang beberapa menit gitu ya. Kalau aku kayak gini terus, aku nggak akan ada perkembangan. Kapan dong aku mau berubah kayak orang-orang ya yang sekarang udah, menurut aku apa ya, media sosial tuh merubah banget. Jadi ada orang-orang tuh produktif konten kan. Ya. Aku tuh pengen juga nih kayak mereka, tapi masa langsung tiba-tiba konten gitu kan. Jadi aku pengen belajar di organisasi dulu guys. Biar apa ya? Pokoknya biar sesuatu lah. Intinya aku gak akan ngasih tahu guys. Maaf. Berarti di malam itu juga kamu udah berpikiran, oh aku harus ngerubah mindset aku nih gitu. Iya benar, karena emang sangat penting guys mindset itu. Ketua MPK nih kan, gimana tuh Kak cerita sebelum dan saat jadi ketua MPK tuh gimana sih? Ceritain. Sebelum jadi ketua MPK, aku tuh ini guys, dari awal aku masuk sini ya, yang pendaftaran ulang itu kan termotivasi. Terus abis itu aku pengen juga punya jabatan ketua MPK, kayak kakak-kakak sebelumnya. Adalah ya siapa. Pokoknya aku pengen jadi MPK di saat waktu masih MPLS. Wow, berarti udah ada keinginan dari itu. Udah ada keinginan dari pas masuk sini, pas masuk pertama kali banget. Dari situ udah pengen banget jadi ketua MPK. Terus berjalan, akhirnya ikut OSIS, masuk OSIS. Dan waktu periode 1 kan sebagai sekretaris 2 OSIS. Terus alhamdulillahnya sekarang di periode 2 jadi ketua MPK. Gak gampang guys, ada perjalanannya ya yang wow gitu. Speechless. Pokoknya intinya waktu MPLS, LDKS, mau LDKS pra-LDKS yang periode 2, aku tuh sebenarnya ya, jabatan aku tuh bukan mau di MPK, bukan di MPK.
Waktu itu aku tuh mau jadi bendahara umum. Gimana tuh ceritanya kan? Gimana? Dengar-dengar kamu juga pernah ikut OSIS. Iya. Guys, Kita beras angkatan guys. Betul. Di OSIS angkatan 64. Tapi sekarang nggak lanjut, sayang banget Iya, sih. sedih banget tau guys. Jadi dia jabatannya apa? Aku sebagai bendahara 1. Bendahara 1. Harusnya sih kamu yang nerusin ya. Iya. Jadi bendahara umum. Terus karena Afinanya nggak lanjut guys, jadi tiba-tiba pembina OSIS tuh hubungin aku. Katanya jabatan kamu nyaloninnya jadi apa? Nyalonin jadi apa katanya. Terus aku bilang aku nyalonin jadi sekretaris umum Bapak gitu. Terus kata pembinanya, aduh sorry ya, jadi bendahara umum aja gimana? Ngegantiin bendahara umum sebelumnya. Kan soalnya Afina nggak lanjut katanya. Oh ya ampun. Di situ aku benar-benar bingung ya, karena aku benar-benar bingung banget. Di sisi lain di hati aku tuh pengen jadi MPK, tapi kenapa aku ngomongnya jadi sekretaris, jadi sekretaris umum. Terus aku juga nerima lagi jadi bendahara umum. Jadi pokoknya bingung. Selang berapa minggu gitu, 2 minggu, enggak deh, hampir sebulan kali ya. Aku tuh nekat banget ya orangnya. Jadi kalau misalnya aku pengen ini, selagi itu positif, mama aku pasti dukung. Ya orang tua pasti dukung. Dan emang aku pun mau, aku harus gitu. Jadi akhirnya aku menghubungi pembina OSIS dan kata bapaknya masih bisa kok nyalonin jadi ketua, silakan kalau mau. Ya akhirnya seneng dong. Nyalonin. Karena pengen banget dari awal masuk sini. Tuh bayangin berapa lama tuh jaraknya. Udah sih itu aja kalau sebelum dan sesudahnya ya berjalan aja guys. Sekarang mami jabatnya berjalan sesuai situasi dan kondisi aja. Pasti punya pekerjaan. Gini nih Kak, banyak siswa yang masih bingung, apa sih perbedaan dari MPK OSIS itu? Kira-kira apa tuh Kak? Oke guys, jelas ya, OSIS dan MPK itu memang sangat-sangat berbeda. Sangat berbeda. Tapi kalau di SMA kan ini ya, OSIS dan MPK itu dipisah. Jadi ada organisasinya masing-masing, jadi ada organisasi siswa intersekolah dan juga organisasi MPK. Untuk di SMP digabungin kalau di SMP tuh, karena masih pertama kali juga kan di jenjang SMP tuh kita belajar politik. Kalau di SMP kan disatuin tuh, jadi namanya jadi OSKA dong, OSIS MPK. Sebenarnya fungsinya dan tugasnya pun berbeda. Kalau OSIS itu lebih ke pengembangan diri siswa, terus kayak kegiatan-kegiatan sosial sama kepemimpinan, lebih ke mengolah kinerja anggota OSIS. Terus abis itu program-program kerja tuh yang ngejalaninnya tuh OSIS gitu. Kalau MPK itu lebih ke memantau, mengawasi kinerja OSIS, dan juga berhak untuk mengeluarkan salah satu anggota OSIS yang memang kerjanya itu tidak baik ya, kurang baik. Dan juga mengevaluasi kinerja OSIS seperti itu. Oke, catat ya guys. Jadi MPK sama OSIS itu beda. Ya, bener. OSIS itu lebih ke pengembangan, melakukan program kerja. Kalau MPK itu mengawasi kinerja OSIS dan sangat bertanggung jawab atas kinerja OSIS. Seperti itu, teman-teman. Kakak kan seorang pemimpin gitu ya. Ya. Pemimpin itu pasti gak mudah, pasti Kak. Iya benar. Berat banget. Mimpin diri sendiri aja guys masih susah ya waktu itu. Gimana mau mimpin orang lain gitu. Jadi berawal dari diri sendiri aja dulu. Gitu. Kamu pernah gak sih ngerasa capek atau mikir kayak, wah ternyata menjadi pemimpin seberat ini ya? Gitu. Kamu pernah gak sih kayak gitu? Pastinya pernah dong guys. Jadi waktu awal-awal ngejabat, padahal itu belum apa-apa ya, tapi setelah membayangkan ke depannya akan seperti apa, karena kan harus nanti gimana gitu ya. Harus nanti gimana guys, konsepnya bukan gimana nanti.
Jadi di situ tuh aku mikir, ya ampun tugas aku tuh baru segini, awal-awal aja udah ngerasa kayak, oh kayak gini ya, oh capek ya. Tapi ujung-ujungnya ya berjalan aja gitu. Berjalan aja guys sesuai dengan kondisi. Soalnya pasti situasi dan juga kondisinya tuh beda-beda. Setiap angkatan juga, setiap hari juga pasti ada perubahan, ada aja gitu. Oke. Kakak pernah nggak sih bangun tidur nih, tapi udah capek duluan gitu, kayak ih capek banget ngejalanin hari, padahal kita tuh belum ngapa-ngapain. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pernah. Ih, pernah banget. Itu tuh nggak enak banget loh guys buat ngejalanin hari kita di siang hari, di sore hari, bahkan di pagi hari aja udah kayak gitu kan. Pasti hawanya tuh males terus. Iya. Pernah nggak sih Kak ngerasa males? Pernah. Kayak gak mau ngapa-ngapain, aku mau diem aja gitu. Tapi emang tugasnya terselesaikan gak sih kalau kayak gitu? Enggak. Kalau males terus gak akan terselesaikan bang. Benar. Tapi kalau misalnya dari Afin sendiri ya, ada ini gak sih? Apa ya? Pokoknya gimana sih caranya biar aku teh gak malas gitu? Gimana ya? Susah sih. Tapi aku selalu mikir kayak gini. Kalau aku malas-malasan terus, ini gak akan beres-beres dong. Jadi aku harus bener-bener nyusun dulu skala prioritas aku gitu. Bener. Biar langsung dikerjain gitu. Nah gitu guys, dicatat ya teman-teman semuanya. Karena emang rasa malas tuh, oh Masya Allah itu tuh datangnya dari setan ya. Kita harus bisa lawan itu guys. Dari setan loh, dari setan. Terus atau ini Kak, pernah gak sih kayak pulang sekolah nih, ih gak ada tugas, tapi kayak berat banget mikirin, pokoknya kayak gimana ya, banyak tugas tapi ngerasa berat gitu. Gak ada tugas ya? Tapi ngerasa berat, iya pasti ada. Karena capek pikiran guys, pikirannya yang capek, bukan fisiknya. Waktu itu aku tuh lagi mikirin kondisi keluarga lah, terus yang emang waktu itu lagi gak baik-baik aja kan. Jadi meskipun gak ada tugas di sekolah, tapi tetap aja ada aja pikiran tuh. Apa aja yang harus aku lakuin gitu buat menghadapi masalah-masalah, mau di sekolah, mau di rumah gitu ya. Pokoknya itu bikin wow, pusing banget. Oke. Tapi teratasi kok. Alhamdulillah. Kakak tahu gak sih kalau sebenarnya burnout itu bukan buat orang yang udah kerja aja, tapi anak sekolah juga bisa gitu ngerasa burnout. Burnout apa tuh Kak? Oke, jadi burnout itu adalah situasi di mana kita lelah fisik, emosional, mental gitu karena tekanan dan aktivitas gitu. Kakak tahu gak sih kalau anak SMP juga, wah bisa loh ngerasain burnout. Sangat-sangat bisa. Dan memang saya mengalami itu sendiri teman-teman semua. Ya jadi waktu itu aku emosi, aku sampai nangis, benar-benar nangis. Karena aku nggak tahu harus ngelakuin apa aja. Oh ya guys, kamu ngerasa nggak sih? Kalau misalnya nangis tuh, aku pengen sendiri. Iya. Gak mau ada orang. Gak mau ada orang guys. Menghabiskan waktu buat sendiri dulu. Iya benar. Soalnya kalau misalnya nangis ada orang tuh kayak kesannya kita teh patut dikasihani. Iya. Enggak guys. Sangat tidak direkomendasikan. Mending nangis di kamar aja malam-malam, ya enggak? Ya. Oke. Gak apa-apa guys, nangis itu sekali-sekali mah nangis aja guys. Karena itu wajar. Nangis tuh bisa membuat kita tuh makin tenang malah. Kalau buat aku pribadi ya. Kalau udah nangis rasanya tenang banget. Ngantuk gitu. Akhirnya ketiduran kan kalau nangis. Karena emang itu tuh salah satu nikmat dari Allah ternyata. Aku pernah baca gitu. Kalau misalnya kita habis nangis, lalu merasakan rasa kantuk, itu adalah nikmat dari Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, supaya kita itu merasa tenang gitu. Dan jangan lupa guys, kalau ada sesuatu atau apapun yang kalian rasakan, curhatnya sama Allah aja. Iya, kalian masing-masing. Pokoknya jangan lupa harus ada sesi curhat kapanpun itu, pokoknya dalam satu hari, iya ada aja gitu. Pokoknya intinya jangan berdoa tuh dikit-dikit berdoa. Gitu. Kakak pernah nggak sih ngerasa harus jadi cukup gitu buat semua orang?
ngerasa iya pernah. Tapi menurut aku itu salah. Kenapa tuh? Kenapa ya salah? Karena ya udah kita berkembang sesuai dengan potensi kita, guys. Jangan ngikutin standar orang lain, udah biarin aja, kita jalan aja, kita fokus ke tujuan kita, betul? Ya guys, jangan pedulin apa kata orang. Mungkin orang kritik kita, ya silakan, boleh-boleh aja. Kita kan lagi berjuang kan, berjalan aja sesuai proporsinya gitu. Kakak pernah gak sih kayak ngerasa aku harus kuat, pokoknya aku harus kuat, tapi kakak tuh ngerasa lelah banget, pokoknya harus kuat gitu, pura-pura kuat. Ya jelas itu sangat merasakan, dan emang setiap hari kayaknya aku ngerasain itu. Setiap hari guys aku ngerasain itu karena kondisi sosial di sekolah, terus di keluarga juga kan, pokoknya ngerasa capek. Setiap hari tuh pasti ada titik capeknya di mana, mau itu pagi kayak siang kayak malam kayak pokoknya pasti ngerasain titik capek. Tapi titik capek itu teratasi, terhalang karena tugas-tugas itu. Kalau misalnya ada tugas belum selesai, aduh stres. Bener banget, belum kekerjain gitu nggak sih? Ya. Mungkin tuh kan. Jadi pokoknya intinya kita tuh harus pintar-pintar atur waktu kita guys, dan juga harus tahu kapan kita seperti ini dan seperti itu gitu. Terus kakak kalau menurut kakak nih ya, kalau merasa capek atau lelah tuh itu salah gak sih? Enggak. Oh, wajar dong, itu manusia. Sangat-sangat wajar, manusiawi guys, karena emang pasti ada aja lagi ngelakuin sesuatu gitu. Ih capek ngerasain ngelakuin ini terus, capek harus kayak gini terus. Wajar guys, itu nggak apa-apa banget. Tapi asal jangan berlarut-larut ya. Ingat, nggak boleh kayak gitu. Kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Oke, ada satu pertanyaan nih kak. Menurut kakak, penting gak sih ngehargain diri sendiri meskipun belum jadi hebat? Penting banget. Karena kalau misalnya kita nggak menghargai diri sendiri, nggak merasa cukup, ya itu masuknya berarti kita nggak bersyukur dong atas pemberian Tuhan. Betul? Iya guys, jadi pokoknya hargai diri sendiri, hargai usaha yang kalian lakukan, karena itu memang proporsi kalian masing-masing, karena kan setiap orang berbeda dong pastinya. Dan itu yang dikasih dari Tuhan buat kamu, jalanin dulu. Dan jangan lupa berdoa dan berusaha dong, biar makin meningkat kan kemampuannya gitu teman-teman. Kalian harus ikutin kata-kata Kak Laila ya, soalnya ini tuh sangat bermanfaat banget gitu buat merubah mindset kalian juga. Semangat ya buat teman-teman di luar sana, semangat juga buat kita. Dulu dong, biar nggak tegang-tegang. Oke, ngomongin soal capek dan tekanan nih kak. Kak gimana sih caranya buat ngatur waktu gitu? Soalnya nih ya kak, ngelihat jadwal kakak tuh udah kayak kalender Google yang padat banget pokoknya. Tugas, belajar, organisasi, terus juga kadang kakak ikut lomba-lomba gitu kan? Iya. Nah, gimana tuh? Organisasi, prestasi, ranking itu tiga-tiganya benar-benar aku kejar, teman-teman. Benar-benar aku usahakan ya. Kamu kayak gitu juga nggak sih? Iya, pasti. Kan bener banget, karena itu memanfaatkan waktu di jenjang yang masih remaja kayak kita buat ngabisin waktu belajar gitu loh. Ngabisin waktu hanya untuk belajar aja. Karena kan kalau udah usia lanjut, selesai pendidikan, itu pasti ngerasain kangennya gimana sih sekolah, pasti kayak gitu guys. Kalau aku dengar cerita dari tante aku ya, soalnya kan tante aku sering curhat nih kak. Ya ampun, kangen sekolah, sekarang udah gendongan aja gitu. Pokoknya guys, intinya harus manfaatin waktu dari sekarang, karena pendidikan itu seru banget. Sangat seru. Pokoknya kita harus baikin waktu buat kegiatan positif gitu. Betul. Soalnya kenapa kak? Masa-masa SMP itu kita tuh punya banyak waktu buat mengusahakan untuk kedepannya gimana gitu. Bisa mengembangkan diri kan dari SMP, dari sejak SMP, dan juga
Terus mengatur waktu ya Kak ya. Ya. Kalau untuk mengatur waktu kan pendidikan nih, belajar. Berarti tujuan utama ke sekolah kita buat belajar dong. Ya. Apapun tugas yang di organisasi, aku pasti prioritasin buat belajar dulu. Tapi kalau misalnya belajar yang benar-benar belajar, baca buku, Ya. itu aku jarang banget. Jarang ya teman-teman. Wow, itu fun fact tentang Kak Laila nih. Ya guys, jadi aku jarang baca buku karena aku nggak suka membaca. Aku cenderung mendengarkan dan aku lebih suka nulis. Oke. Dan doain ya teman-teman. Jadi aku tuh mau nerbit 1 buku. Oh my god, Kak Laila. Bener. Aku lagi ada usaha. Kebetulan aku dapet apa ya? Apa sih itu? Sponsor lah ya. Tiba-tiba Wow, keren banget sih. ada kesempatan dari pokoknya ada sesuatu intinya. Aku diberi kesempatan untuk menerbitkan 1-2 buku. Dan insya Allah kalau diproses, fokus di 1 buku dulu. Aku merinding banget loh Kak, gak nyangka banget. Keren itu Kak Laila. Ini baru awal-awal sih, tapi nggak apa-apa. Kita berjalan aja dulu. Siapa tahu memang bakatnya di penulis kan. Siapa tuh jadi penulis gitu kan. Amin. Amin semua amin. Amin. Terus kalau untuk belajar kan kita tuh pasti ada asesmen ya. Kalau di asesmen aku pasti fokus banget tuh buat belajar di situ. Suka nggak suka baca. Suka nggak suka baca. Biarin aja baca. Karena emang pasti sekali baca tuh emang gak nerap ya. Ya. Ternyata kalau Susah buat banget. orang yang nggak terlalu suka membaca itu susah banget. Jadi kadang-kadang aku tuh belajarnya tuh yang apa ya, nonton YouTube. Ya, belajarnya nonton YouTube. Terus habis itu kalau MTK nih biasanya ya, Ya. belajar MTK tuh di YouTube guys, kan nggak ngerti. Harus ngedengerin. Aku kalau baca Pusing buku banget. nggak bisa sih aku kalau baca buku. Terus kalau misalnya asesmen, aku pasti fokusnya tuh di tugas, di pembelajaran umum. Kalau untuk di luar asesmen, aku fokusnya ke organisasi. Kalau untuk kegiatan pribadi, itu tuh pas hari libur aja. Aku pasti kegiatan pribadi itu ada aja ya setiap hari. Ya. Cuman lebih ke organisasi guys, karena tanggung jawabnya yang besar banget. Jadi aku tuh pokoknya intinya yang tanggung jawabnya sangat besar, aku taruh yang paling pertama. Sesuai dengan situasi dan kondisi aja guys kalau prioritas, dan juga harus ada waktu yang dikorbankan untuk kalian mengerjakan sesuatu. Aku tuh biasanya gitu sih. Terus kalau misalnya lagi hari-hari biasa, organisasi nomor 1. Kalau misalnya, tapi tugas tetap dikerjain ya guys ya. Itu wajib guys, tugas itu wajib. Tugas tetap dikerjain di luar ini ya, pembelajaran. Organisasi dulu sih ya guys aku mah. Kalau selain dari pembelajaran, aku organisasi, terus kegiatan pribadi, terus prestasi. Misalnya gitu. Kakak sibuk itu ada waktu buat istirahat gak kira-kira? Ada dong. Kalau aku malam-malam, aku tuh punya timeline Kak. Ya, jadi ada waktunya aku harus fokus ke organisasi, ke tugas, ke prestasi, dan ke kegiatan pribadi. Istirahat masuk dong ke kegiatan pribadi. Aku gak akan pakai waktu istirahat aku buat lanjutin tugas yang belum selesai di organisasi, di tugas maupun prestasi. Aku gak akan lanjutin. Kalau waktunya tidur, ya udah tidur, istirahat guys. Berarti karena itu bisa bikin capek tahu kalau kayak gitu terus. Nanti gak ada selesai-selesainya ya. Jadi Iya. kita perlu waktu istirahat guys, itu penting banget pokoknya. Sedikit pun pekerjaan yang belum selesai, kalian bisa selesaikan, lanjutkan di esok hari. Jangan sampai mengganggu ke istirahat kalian. Karena itu bisa bikin otak juga capek. Mikir capek. Jadi kalian gak usah mikir kayak kalau mau jadi orang yang aktif itu harus sibuk terus. Enggak, tapi gitu kita juga guys ya. perlu waktu untuk istirahat guys. Betul, karena istirahat itu penting banget dong. Ya. Karena kalau misalnya pikirannya kemana-mana, nggak karuan ya nggak fokus. Iya bener Nggak banget fokus, guys. malah bakal berantakan gitu. Kayak kita belajar nih, tapi ngantuk banget. Nah,
Itu gimana tuh? Jadi Siapa yang suka tidur di kelas? aku siapa yang suka kalau itu gak boleh guys. Tapi kalau kalian ada waktu sendiri gitu, kalian lagi belajar terus ngantuk, menurut aku ya, kalian harus sempetin dulu buat tidur 5 menit atau 10 menit lah. Ya betul guys, jangan lupa kalau misalnya udah ngelakuin sesuatu, lakukan evaluasi. Ya benar banget. Gak apa-apa guys. Jadi aku tuh kalau misalnya udah ngerjain sesuatu ya di organisasi, tugas ataupun apapun itu, aku pasti kalau selalu diem aja, diem gini, mikirin kenapa sih aku harus kayak gini, seharusnya aku seperti ini. Berarti untuk kedepannya aku tuh nggak boleh kayak gini gitu guys. Mau aku lagi beres-beres, mau aku lagi duduk santai gitu ya sambil minum teh, aku suka mengevaluasi diri aku sendiri yang seharusnya aku tuh jangan melakukan hal ini, tapi aku melakukan hal itu di kegiatan yang udah aku lakuin tadi gitu. Berarti evaluasi itu penting banget ya? Iya penting banget. Soalnya kalau nggak kayak gitu malu, malu diri sendiri. Malah aku tuh ngerasa malu kalau misalnya aku nggak seperti itu guys. Jadi intinya kalau udah deket-deket asesmen, fokus ke belajar. Kalau hari-hari biasa ke organisasi dengan catatan tugas dikumpulkan, wajib dikerjain. Jangan sampai gara-gara tugas organisasi nggak usah ngerjain tugas, males gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya dua-duanya diprioritaskan seperti itu, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ingat ya, mau kalian anak organisasi ataupun non organisasi, kalian harus nyempetin buat istirahat dan dengerin kata-kata Laila guys. Semangat buat teman-teman. Semangat. Oke, makasih banget loh Kak udah ngobrol sama kita. Dengan senang hati. Nama podcastnya tuh apa sih ini? Tawakes. Tawakes ya? Iya. Kok Tawakes? Bentar. Ketawa itu ketawa podcast. Iya. Jadi gimana podcast kita ini tuh isinya kayak seru-seruan gitu loh Kak, happy. Kenapa namanya Tawakes? Karena kenapa enggak Triangkes? Karena kita sepanjang podcast pasti ketawa-ketawa dong Kak. Seru dong. Masa jadi Tawakes. Kalau lagi podcast kalau diem kan gak nyambung ya guys. Terus katanya ini tuh salah satu ini ya, apa sih? Apa? Gabungan kan? Ya. Gabungan dari tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK, atau bisa disebut juga Mental Warriors dengan tim Public Dogs Cipsa. Oh my god. Oke, Mental Warriors. Ya. Apa itu Mental Warriors? Kira-kira teman-teman udah tahu belum atau belum tahu nih? Aduh, kalau belum tahu kacau banget sih. Mental Warriors. Jadi kenapa Warriors? Kenapa Warriors? Karena kita tuh menjaga kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain yang di sekitar kita. Oh, jadi Warriors tuh apa artinya, Kak? Jadi kita tuh kayak selalu menjaga gitu untuk kepentingan kesehatan mental, menjaga pokoknya. Jadi kita tuh bisa curhat guys ke bener banget, ke kakak TPPK yang lainnya juga, atau kalian bisa datang di open house TPPK. Nah betul, apa tuh open house Kak? Jadi open house itu siapapun bisa datang ke BK lokasi bawah, terus bisa cerita-cerita gitu, atau kalian juga bisa curhat. Seru banget. Nanti kapan-kapan kita curhat bareng lagi kali ya. Oke. Ke teman-teman semua, jadi intinya semangat, namanya juga hidup ya, berjalan aja guys. Jangan lupa disyukuri apa yang udah dikasih, disyukuri. Kalau misalnya punya keinginan, usaha, teman-teman semua berdoa juga supaya keinginannya terpenuhi. Tapi kalau misalnya keinginannya belum terpenuhi, jangan sampai pesimis, jangan sampai ngerasa udahlah, gua di sini aja, stuck di sini aja, gak usah jalan lagi. Jangan kayak gitu ya guys ya. Pokoknya intinya terus semangat, berjuang. Kalau misalnya capek boleh, nangis boleh, jangan sampai, tapi jangan berlarut-larut ya. Jangan sampai kalian meninggalkan gak menggapai gitu, gak berusaha untuk menggapai cita-cita kalian. Pokoknya masa-masa SMP di sini tuh awal guys. Sebenarnya di SMP kalau menurut saya tuh awal banget.
awal dari kita masuk ke dunia yang sebenarnya. Ngerasa capek boleh istirahat aja teman-teman. Kalau butuh menenangkan diri, nangis aja. Kalian juga bisa curhat ke Tuhan kalian masing-masing. Ya, benar banget. Dan juga meminta solusi. Nanti juga pasti ada jawabannya dengan cara apapun itu. Tuhan kalian pasti akan merespon itu. Dan kalaupun belum, mungkin kalian memang harus berusaha lagi. Dan juga jangan sampai dengan tidak dikabulkannya keinginan, berhenti berdoa, berharap, dan berprasangka baik terhadap Tuhan. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman semua. Pokoknya intinya semangat, kita berjuang sama-sama. Semoga kita menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Makasih banyak ya Kak. Kakak udah ngebuat aku Sama-sama termotivasi dong. banget. Alhamdulillah kalau seperti itu ya teman-teman. Dan juga makasih banyak buat Afina udah ngundang aku ke sini. Teman-teman semua juga makasih banyak udah mau nonton. Ya. Semoga aja ya. Semoga buat nonton. Oke Kak, makasih banget udah happy bareng di sini. Jelas. Oh ya BTW kan waktu kita sekelas kan ya. Waktu itu wali kelas kita adalah ada ya, teman-teman. Dan jadi ingat waktu kita bikin ini loh, apa yang di kelas yang lagi ribut gara-gara operation wali kelas. Oh iya, Ya ampun. kangen banget masa-masa kayak gitu. Nah kita sering banget ngasih kue kan. Iya. Terus kita tuh jadi ingat waktu istirahat sering jajan bareng. Iya guys, seru banget. Oh gitu harus bareng gitu. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang pokoknya kadang kita tuh nangis bareng loh guys. Kita pernah ya nangis bareng. Sedih banget guys pokoknya. Terus kita juga pokoknya senang susah kita lalui bersama. Seru banget itu pokoknya. Masa-masa yang benar-benar gak bisa dilupain sih itu. Episode berapa nih podcast? Episode kedua ya berarti. Kedua. Oh my god, semoga ini berjalan dengan efektif. Amin. Dan juga memanfaatkan banyak orang ya tentunya. Amin. Semoga seperti itu. Teman-teman semua, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kalian. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih sudah menonton podcast pada episode kali ini. Jangan lupa buat pantengin terus ya, karena bakal ada episode selanjutnya. Oke, bye-bye.